Oke, selamat siang kawan-kawan semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan semoga baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara kerja relay kaki 4 dan relay kaki 5 untuk Beat Honda Beat. Ini di hadapan saya ini Honda Beat 2019 ya. Beat bohlam terakhir, keluaran terakhir sebelum Beat ESAF, sebelum Beat KOJ, sebelum Beat Deluxe. Oke. Tapi di sini kita cuma berbagi ya. Silahkan kawan-kawan like, komen, dan di subscribe juga ya. Oke. Sekarang gini. Kita bahas pertama yang ini yang relay kaki 4 ya. Ini dia. Ini relay kaki 4. Ini untuk kaki yang di tengah ini. Nah, ini harus standby. Mau kunci kontak on atau off, ini menyala. Ini standby ya. Oke. Ini dia ya. Ini kaki yang di tengah ini standby ya, mau kunci kontak off atau on, ini udah ada arus. Oke. Nah. Terus yang ini posisinya di ini ya, ini posisinya di sini paling pinggir ini ya. Ini akan menerima arus ini ya. Ini akan menerima arus saat kontak di on kan. Kita tes ya. Ini kita colok. Kontak di on kan. Tuh. Dia menerima arus. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ini ya. Ini akan menerima massa saat kunci kontak di on kan. Ini dia posisinya di sini. Nah, ini kaki yang ini akan menerima massa itu saat dia kontak di on kan. Tes ya. Tuh. Nah, jadi cara kerja relay kaki 4 ini sebenarnya simpel aja. Ini akan aktif saat kunci kontak di on kan. Nah, setelah ini aktif relay kaki 4 ini fungsinya untuk mengaktifkan sistem kelistrikan pada motor ini. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya. Tengah harus standby. Ini massa saat kunci kontak di on kan. Ini arus saat kunci kontak di on kan. Nah, setelah kunci kontak di on kan, kaki tengah ini harus standby tadi akan terhubung kemari. Oke. Akan terhubung kemari. Nah, sekarang kita colok coba ya. Nah, dengan begitu setelah kunci kontak di on kan, ketiga skring ini akan aktif. Ini. Ketiga skring ini akan aktif tuh. Ini akan aktif. Nah, beda halnya dengan skring yang ketiga ini ya. Ini skring yang ketiga ini mau kontak off atau on, ini akan aktif, akan selalu aktif. Ini udah standby ya, oke.
Nah, itu dia untuk relay kaki 4. Sekarang gimana dengan relay kaki 5? Ini yang hitam ya. Oke, ini dia. Pada relay kaki 5, ini yang di tengah ini. Ini yang di tengah ini ya. Di relay kaki 5 yang di tengah ini juga harus standby. Ya. Kita lihat di sini, ini kaki yang di tengah ya. Mau kontak off atau on, ini udah standby. Nah, oke. Nah, di sini ya, di sini ini dia. Ini. Nah, ini dia ya. Ini dia ya, ini akan menerima arus saat kunci kontak di on kan. Oke, ini. Sekarang kita tes ya. Kunci kontak di on kan. Tuh. Nah, jadi yang sekarang yang ini ya. Nah, yang ini ya. Ini akan menerima massa dari ECU saat tombol starter dipencet. Ini akan menerima massa dari ECU untuk mengaktifkan ACG starter, untuk mengaktifkan menyalakan motor dengan menghubungkan ini yang di tengah kemari. Ini kemari. Nah, setelah motor menyala, ini akan beralih fungsi. Ini akan beralih fungsi menjadi pengisian yang sebelumnya untuk mengaktifkan ACG starter, dan setelah motor menyala akan beralih fungsi menjadi pengisian dengan menghubungkan ini kemari. Ya. Dan akan terhubung ke kaki 4. Dari kaki 4 terhubung ke skring yang ketiga ini. Oke. Bisa dipahami ya kawan-kawan ya. Nah, saya ulangi lagi. Ini harus standby. Oke. Mau kunci kontak off atau on, ini udah ada arus. Setelah kunci kontak di on kan, ini akan menerima arus setelah kunci kontak di on kan, dan ini akan menerima massa dari ECU setelah tombol starter dipencet dengan menghubungkan ini ke mari, ini yang di tengah ini ke yang di tengah ini. Nah, setelah motor menyala, relay kaki 5 akan beralih fungsi menjadi pengisian dengan menghubungkan ini ke mari. Oke. Cukup jelas ya kawan-kawan ya. Itu dia cara kerja relay kaki 4 dan relay kaki 5. Oke. Sampai di sini dulu ya kawan-kawan ya. Semoga sehat selalu. Di segala kekurangan kita saling berbagi ya. Soalnya di antara kita tidak ada yang betul-betul mahir. Oke, silahkan di like, comment, subscribe, dan semoga sehat selalu.